masalah warisan, ya. Kakaknya, adiknya ini semua saudaranya berebut untuk waris. Ya. Sementara anak ini sangat lugunya, dia pendidikannya hanya SMA aja nggak lulus. Dia dibohongin aja, dikasih yang nggak semestinya lah. Ya. Sehingga padahal dia anak laki-laki. Kan padahal laki-laki itu mestinya lebih banyak kan? Ya. Yang anaknya kakaknya dan kakak-kakaknya ini ya perempuan semua. Pokoknya serahkan dulu, adik ini kan nggak tahu hitung-hitungannya. Ya, dek, kamu jatah kamu segini. Sangat nggak manusiawi sebetulnya. Dia bilang ini, ya sudah kak, ambil aja semua jatahku, kalau memang udah pakai aja. Yang penting kalau gitu yang penting aku mau ngerawat ibu. Orang-orang ngomporin, kamu kok bodoh banget? Itu ada hak kamu. Hak kamu itu lebih besar daripada kakak kamu karena laki-laki. Dia jawabnya apa? Nggak apa-apa. Bagi saya merawat ibu adalah pintu surga yang paling utama. Berapa sih kekuatan harta katanya? Dasar nggak? Cara berpikirnya kan luar biasa ini. Saya ibaratnya saya nggak dapat waris nggak apa-apa. Yang penting saya diberi kesempatan biar saya ngerawat ibu coba. Nah, jarang loh orang sekarang kayak gini. Langka. Bukan jarang, langka. Nah, ini saya contohkan, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Antum lagi sibuk, lagi ngapa? Paket. Ya. Itu. Ya enggak? Ya. Terus COD. Mama kamu mah. Sebaliknya. Halo, sebaliknya. Pas. Halo. Giliran paket tuh, wah paket tuh. Cepat sekali. Lagi baca Quran dia bilang iya siap. Lagi goreng orang sarang iya. Lagi ngapain mau sholat Allahu Akbar dia paket ditinggal dulu sholatnya itu. Dan COD, mah. Suruh balik. Ya itu. Baik, ya. Jadi gini. Tadi pertanyaan lu sampai lupa saya. Ya. Ketika dia berwasiat, memang semestinya wasiat itu disaksikan dan tertulis. Kenapa saya lupa? Termasuk ayat dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Baqarah. Coba kita lihat 276 ya kalau nggak salah. Itu kan ayat paling panjang, masalah utang piutang, masalah wasiat dan lain sebagainya. Intinya yang namanya wasiat itu sebaiknya ada saksi, kemudian tertulis. Nah sekarang ini ada namanya notaris. Sebetulnya kalau kayak kita ini sebenarnya nggak perlu notaris kalau anak-anaknya sudah memahami agama. Cukup panggillah ustadz, guru atau Pak RT RW atau temannya, saudaranya yang sikoh terpercaya untuk menjadi saksi, cukup sebetulnya. Ya nggak harus notaris daripada buang uang ke notaris. Tetapi kenapa kita butuh notaris? Karena memang sering terjadi gara-gara waris itu berebutan. Gara-gara wasiat itu putus persaudaraan. Bahkan sampai berbunuh-bunuh kan? Nah, dalam Islam sebenarnya sudah diatur itu. Memang sekali lagi sebaiknya ada saksinya, ada catatannya hitam di atas putih. 282. Nah, itu masalah utang piutang dan masalah itu wasiat. Sampai dalam perjalanan aja kita sampai itu dibahasnya apa? Orang kafir aja kalau nggak ada saksi yang lain boleh loh, orang kafir yang terpercaya, orang kafir yang jujur loh itu boleh jadi saksi. Itu berarti mengajarkan kita boleh, maaf ya, ngambil misalkan notaris kafir dia kok jujur. Kan nggak ada jaminan loh yang notaris muslim juga nggak ngebuk ya. Malah ada yang membantu, banyaklah adalah ya, tapi sayangnya dia belum dapat hidayah kan ada itu. Dia bantu betul dia. Udah kebanyakan duit. Nah, boleh artinya dalam Al-Qur'an menjadikan saksi orang kafir itu kalau yang dia benar loh ya, yang jujur, yang amanah boleh kita jadikan. Muslim tapi nggak amanah, tinggalkan. Nah, cuman masalahnya
ketika kakak-kakaknya atau adiknya saudaranya meminta kemudian mengatakan enggak kok, ayah sudah berwasiat ini untuk aku. Ya di sini tergantung kejujuran. Kalau misalkan kakak adiknya mendapatkan jawaban seperti itu, dia bilang, itu berarti bukan rezeki saya. Dia hanya mengatakan, kalau kamu nggak jujur, yang kamu katakan kak, dek, itu urusan kamu dengan Allah. Selesai. Masalahnya duit itu nggak ada saudaranya, nggak ada temennya, nggak kenal baik buruk. Malah ngerusak loh duit itu. Atau duit itu ngerusak nggak? Duit itu ngerusak nggak? Enggak lah, kok ngerusak? Nganterin kayak kita ibadah kok ngerusak, gimana sih? Ngerusak itu kalau menjadikan kita lalai, menjadikan kita sombong, menjadikan kita lupa menghalalkan segala cara. Jadi patokannya seperti itu. Sebab kalau kemudian bapaknya tadi ternyata pikun, itulah gunanya ada rekaman. Nah kalau ngerekamnya dulu kan orang tua pakai tanda cap jempol gitu kan. Itu sudah kuat loh dulu cap jempol. Nah, kalau sekarang cap jempol siapa ini? Jempol siapa ini? Allah alam bisawab. Tapi memang fenomenanya itu kembali kepada kalau kakak adiknya itu sama paham agama, paling dia mengingatkan. Dia mau minta, dia bilang ini ayah sudah wasiat untuk aku kok. Ya sudah. Tapi kalau nggak bener nggak berkah loh kak. Kalau kakak nggak jujur, hati-hati loh kak. Ya dia mengatakan itu bukan rezeki saya, udah gitu aja. Uang nih, anggap nih roti, kue. Udah mau kita makan, anak cucu minta, kita kasih nggak? Rezeki siapa? Padahal sudah kita pegang kan, lepas juga. Makanya pelajarannya juga jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Allah jadi tinggal kok. Untuk apa mempertahankan cinta? Orang yang dicintai tidak mencintai. Holong mido arsaku. Holong mido arsaku. Batak betul ini. Ada nggak di sini dari Batak? Ada yang dari Batak nggak ini? Nggak ada. Aman lah kalau gitu. Warganya apa Pak? Holong-holong. Warganya holong-holong. Holong mido arsak itu Pak, bertepuk sebelah tangan. Ya, untuk apa mempertahankan cinta yang cintanya nggak di bodoh aja. Suami udah gampar, udah KDRT, dia pertahankan. Najis. Istri selingkuh kok dia masih sayang. Najis banget. Iya kan? Halo? Assalamualaikum? Gitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah berwasiat ya sudah, kita sudah nggak bisa kita. Tinggal yang ada kejujuran saja. Tapi kalau kita secara dewasa sudah, berarti memang bukan rezeki saya ini sudah. Kalau kita mau mengikhlaskan. Tapi kalau orang itu ada indikasinya ngebohong, kita mau tuntut. Mau kakak, mau adik, ada loh itu. Lah yang kayak seperti yang di Aceh, nggak ngeri itu. Beberapa tahun yang lalu kan ada itu peristiwa besar itu di Aceh.